Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Indah Octavia dari Sosiologi 19A, Universitas Bangka Belitung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kepemimpinan dan Etika Sosial. Di sini saya akan membahas tentang fenomena krisis kemanusiaan dan peradaban. Dalam krisis kemanusiaan ini, teknologi semakin maju, sehingga menyebabkan zaman semakin dinamis. Hikmah yang tertanam adalah kecepatan. Informasi bertukar begitu cepat, mobilitas manusia yang cepat, dan perubahan-perubahan lainnya yang terjadi dengan cepat. Manusia seolah mencapai peradaban terbaik akibat segala kemudahan yang ada dalam genggamannya. Namun sangat disayangkan, berbanding dengan teknologi yang semakin maju, kemanusiaan malah semakin menurun. Harga yang begitu mahal ketika kemajuan teknologi malah berbanding terbalik dengan kemanusiaan. Masa Renaissance terdapat sebuah aliran filsafat yang bernama humanisme. Humanisme adalah aliran filsafat yang mengedepankan nilai dan martabat manusia di atas segalanya. Gerakan ini dilatar belakangi ketika doktrin agama mencap begitu kuat sehingga menghegemoni segala bidang kehidupan. Pada masa itu terjadi begitu banyak dehumanisasi, salah satunya dalam hal kebebasan berpikir dan penentuan benar atau salahnya suatu hal, karena kewenangan ranah tersebut hanya dimiliki oleh otoritas keagamaan. Ilmu pengetahuan terhambat kemajuannya, maka tak jarang zaman ini disebut abad kegelapan. Realitas yang begitu pahit, maka gerakan humanisme digerakkan kembali dengan menerjemahkan karya-karya filsafat Romawi dan Yunani. Pada saat itu, kebebasan berpikir dilarang. Namun, pada saat ini, kebebasan berpikir sudah diperbolehkan kembali. Oleh karena itu, banyak ditemukannya pengetahuan yang menjadi tonggak awal dari peradaban modern. Setelah membahas krisis kemanusiaan yang ada, maka kita akan membahas tentang krisis peradaban. Keraguan bahwa peradaban dunia pendidikan masih mengalami krisis. Di usia ke-75 tahun Indonesia merdeka, seharusnya pendidikan sudah harus merata mulai dari Sabang sampai Merauke. Sekolah sudah harus dirasakan oleh masyarakat, karena merupakan kebutuhan setiap manusia. Bukankah dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 ditegaskan bahwa fakir miskin dan terlantar dipelihara oleh negara? Realitas di lapangan tidak menjawab itu semua. Justru anak jalanan semakin ramai, pengemis dan pengangguran tidak bisa dibendung oleh pemerintah. Jika kita tarik benang merah dari kenyataan yang ada, semua ini terjadi karena kontrol orang tua dan pemerintah yang masih sangat minim. Bisa dikatakan di bawah rata-rata. Di perdesaan, murid sangat jauh berjalan ke sekolah, fasilitas dan prasarana pun tidak memadai. Bahkan ada beberapa desa yang muridnya harus bertaruh nyawa jika ingin ke sekolah. Betapa mirisnya pendidikan di negeri kaya raya ini. Itu pertanyaan di benak para pemerintah dan masyarakat hari ini. Apakah kita akan melihat realitas yang ada dan menjadi tontonan sampai kita mati, atau kita bergerak melakukan perubahan yang sistematis dan menyeluruh untuk melakukan revolusi pendidikan yang merata sehingga apa yang diharapkan masyarakat tercapai? Tanggung jawab pendidikan bukan saja tanggung jawab pemerintah, akan tetapi menjadi tanggung jawab keluarga, orang tua, dan seluruh elemen masyarakat. Sedikit banyak orang berpendapat bahwa pendidikan itu hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi pada dasarnya pendidikan itu pokok dasarnya ada pada orang tua dan di lingkungan masyarakat. Sebab lingkungan yang baik akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas pembelajaran anak dan meningkatkan kecerdasan anak agar terhindar dari krisis pendidikan.
pendidikan yang layak harus menjadi milik bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Perhatian pemerintah di daerah pelosok harus menjadi prioritas dalam penanggulangan pendirian sekolah dan fasilitas jalan dan jembatan yang memadai, sehingga akses masyarakat dan peserta didik mudah menempuhnya. Dengan begitu, sekolah akan semakin banyak dan seluruh anak Indonesia akan mudah mendapatkan pendidikan yang layak. Setelah membahas krisis kemanusiaan dan krisis peradaban, maka kita akan menggali lebih dalam tentang krisis kemanusiaan dan krisis peradaban tersebut. Saat ini banyak negara di dunia ini sedang mengalami situasi politik dan ekonomi yang tidak stabil. Dari sini konflik dan perang lahir dan menghasilkan runtunan peristiwa yang dapat mengancam eksistensi komunitas manusia di suatu wilayah. Selain itu, beberapa negara juga menghadapi bencana alam yang tidak mampu diatasi oleh pemerintahannya. Kedua masalah ini telah menjadi potensi utama lahirnya krisis kemanusiaan dapat mengancam hidup orang banyak. Entah itu ancaman keselamatan, ketidakmampuan menumpang hidup, hingga masalah kesehatan dan kelaparan. Contoh dari krisis kemanusiaan yang ada di dunia. Contohnya itu negara Venezuela. Negara ini telah dilanda krisis sejak tahun 2014 akibat penerapan kebijakan ekonomi yang tidak tepat oleh presiden terdahulu, Hugo Chavez, dan disusul oleh berbagai isu korupsi, tata kelola yang buruk, serta tuduhan kecurangan pemilu oleh presiden saat ini. Krisis tersebut telah memicu inflasi yang tidak terkendali di negara itu. Belum lagi keberadaan pihak oposisi yang dipimpin Juan Guaido telah mendapat dukungan dari berbagai negara, terutama Amerika Serikat, yang segera memberikan sanksi terhadap pemerintahan Maduro. Menurut PBB, diperkirakan ada sekitar 7 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan, di mana diantaranya terdapat 3,2 juta anak dan 2,3 juta orang dewasa dan 1,5 juta orang lanjut usia. Lebih dari 4 juta atau sekitar 10% dari total populasi Venezuela memilih untuk mengungsi dan berimigrasi. Negara Kolombia tercatat sebagai negara yang banyak didatangi oleh pengungsi dari negara Venezuela, mencapai 1 juta lebih orang yang datang ke Kolombia. Data statistik menunjukkan hampir 90% rakyat Venezuela berada di bawah garis kemiskinan, dengan lebih dari setengahnya tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok. Venezuela kini disebut sebagai negara dengan krisis kemanusiaan terparah di belahan barat dunia. Dan ada lagi negara di dunia ini yang mengalami krisis kemanusiaan, yaitu negara Sudan Selatan telah mengalami kompleksitas krisis selama bertahun-tahun antara konflik bersenjata, bencana alam, dan juga krisis ekonomi, dipicu oleh ketegangan politik pada tahun 2013 yang terjadi antara kelompok pro-presiden dengan kelompok oposisi di bawah pemimpinan mantan wakil presiden. Maret 2019, menurut PBB, ada 7,1 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan, di mana diantaranya 4,4 juta adalah anak-anak. Lebih dari 50% penduduk atau 6,5 juta orang mengalami kelaparan dan kerawanan pangan. Diperkirakan 1,3 juta anak-anak menderita kekurangan gizi akut. Secara internal, di Sudan Selatan terdapat 1,8 juta orang mengungsi dan 2,3 juta memilih hengkang dari negara itu. Sedangkan di Suriah saat ini, Suriah telah dilanda konflik saudara
Selama 8 tahun dari data PBB, 11,7 juta orang Suriah membutuhkan bantuan kemanusiaan dan lebih dari 5, juta orang telah mengungsi ke berbagai negara. Dari total pengungsian diperkirakan 2,7 juta merupakan anak-anak dan remaja di bawah 18 tahun. Suriah telah menjadi negara dengan total pengungsi terbesar di dunia di bawah mandat PBB. Selain itu, 6,2 juta orang membutuhkan bantuan air bersih dan 13,2 juta orang membutuhkan bantuan kesehatan. Perkirakan 85% warga dari total populasi Suriah berada di ambang kemiskinan dengan 69% mengalami kemiskinan ekstrem. Dengan krisis kemiskinan lainnya adalah negara Kongo. Negara Kongo selama puluhan tahun telah mengalami konflik etnis dan ketidakstabilan politik. Dilaporkan pada akhir tahun 2018, sebanyak 12,8 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan, di mana 1,3 juta adalah balita. Masyarakat sipil di Kongo mengalami dampak krisis yang kompleks, mulai dari pelanggaran HAM, malnutrisi kronis, dan penyakit epidemik seperti kolera, campak, dan virus Ebola. Saat ini Kongo telah menjadi lokasi wabah Ebola paling mematikan kedua dalam sejarah. Hingga September 2019 ada lebih dari 2.000 orang meninggal akibat wabah tersebut. Kondisi ini telah memaksa ratusan ribu orang keluar dari negara itu. Ada lebih dari 850.000 penghuni Kongo yang berusaha mencari perlindungan di negara-negara tetangga seperti Uganda, Tanzania, Nambia, dan Malawi. Meskipun demikian, secara internal Kongo telah menampung 4,5 juta orang warga yang terpaksa meninggalkan rumah akibat konflik etnis yang meluas dan juga dampak 500.000 lebih pengungsi dari negara lain terutama dari Rwanda. Negara terakhir yang memiliki krisis kemanusiaan yaitu negara Yaman. Di dalam konflik sejak 2015, Yaman menjadi negara dengan krisis kemanusiaan terparah sepanjang sejarah dunia. Menurut laporan PBB hingga awal tahun 2019, tercatat 24 juta orang atau hampir 80% dari total populasi Yaman membutuhkan bantuan dan perlindungan dari ancaman konflik. Pemerintah Yaman yang dibantu oleh koalisi Arab Saudi, dan Uni Arab harus menghadapi pemberontakan di utara dan gerakan separatis Yaman di selatan. Selain itu juga terdapat perlawanan dari kelompok Al-Qaeda di semenanjung Arab serta ISIS yang menguasai beberapa wilayah pedalaman dan sekitar garis pantai. Kompleksasi konflik Yaman telah menyebabkan bantuan kemanusiaan sulit untuk masuk ke negara itu. Skala konflik yang semakin besar telah mengakibatkan 20 juta orang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka. Lebih lanjut, PBB mengatakan bahwa 17,8 juta orang kekurangan persediaan air bersih dan 19,7 juta orang mengalami masalah kesehatan. Tahun lalu misalnya, wabah dari 2,2 juta orang tahun lalu. Setelah membahas krisis kemanusiaan, sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang krisis peradaban. Berbicara mengenai krisis peradaban artinya berbicara mengenai sains modern dan penerapannya, yaitu teknologi. Apa yang dimaksud dengan krisis di sini secara pasti akan mengarah pada peradaban, karena sekalipun agak berlebihan, sains dan teknologi merupakan komponen dari sebuah peradaban. Ini berarti secara inherent, sains dan penerapannya sendiri telah menjelaskan krisis yang melanda dirinya. Krisis global di negara modern telah menerpa pada negara berkembang seperti pembangunan yang tidak berorientasi kepada lingkungan sehingga menyebabkan polusi musim yang tidak menentu.
berkembangnya fenomena anomel dan anomel dalam masyarakat, dan fenomena destruktif lainnya yang merupakan representasi krisis peradaban. Sejarah perkembangan sains menunjukkan bahwa sains berasal dari penggabungan dua tradisi tua, yaitu tradisi pemikiran filsafat yang dimulai oleh bangsa Yunani kuno serta tradisi keahlian atau keterampilan tangan yang pertama lahir. Filsafat memberikan sumbangan beberapa konsep dan ide terhadap sains, sedangkan keahlian tangan memberikan berbagai alat untuk pengamatan alam. Selanjutnya, sains modern bisa dikatakan lahir dari perumusan metode ilmiah yang disumbangkan Rayne, yang menyondongkan logis, rasional, dan edukasi, serta oleh Franz, yang menekankan pentingnya eksperimen dan observasi. Kenyataan yang tampak jelas dalam dunia modern yang telah maju ini ialah adanya kontradiksi yang mengganggu kebahagiaan orang dalam hidup. Apa yang dahulu belum dikenal manusia kini sudah tak asing lagi baginya. Kelaparan dan penyakit menular yang dahulu sangat ditakuti sekarang telah bisa dihindari. Kesulitan dan bahaya alami yang dulunya menyulitkan perhubungan sekarang tidak menjadi soal lagi. Kemajuan industri telah dapat menghasilkan alat-alat yang memudahkan hidup, sehingga kebutuhan jasmani tidak sulit lagi untuk memenuhinya. Seharusnya kondisi dan hasil kemajuan itu membawa kebahagiaan yang lebih banyak kepada manusia dalam hidupnya. Akan tetapi suatu kenyataan yang menyedihkan ialah bahwa kebahagiaan itu ternyata semakin jauh. Hidup semakin sukar dan kesukaran materi berganti dengan kesukaran mental. Beban jiwa semakin berat, kegelisahan dan tekanan batin lebih sering terjadi dan lebih menekan sehingga mengurangi kebahagiaan. Masyarakat modern telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih untuk mengatasi berbagai masalah kehidupannya. Namun pada satu sisi lain, ilmu pengetahuan dan teknologi canggih itu tidak mampu membuat moralitas atau akhlak yang mulia. Dunia modern saat ini, termasuk Indonesia, ditandai dengan gejala kemerosotan akhlak yang benar-benar pada taraf yang mengkhawatirkan. Kejujuran dan kasih sayang sudah tertutup oleh penyalahgunaan, penipuan, dan saling merugikan. Di sana-sini banyak terjadi adu domba dan fitnah dan perbuatan biadab lainnya. Tragedi di atas disebabkan oleh beberapa faktor yang kini mempengaruhi cara berpikir manusia modern. Faktor tersebut antara lain kebutuhan hidup yang semakin meningkat, rasa individualisme, dan egoistis, persaingan dalam hidup, keadaan yang semakin meningkat, keadaan yang tidak stabil, dan terlepas pengetahuan dari agama. Oleh sebab itulah krisis peradaban terjadi, karena tidak adanya rasa saling percaya, rasa hormat, dan rasa tanggung jawab, rasa kejujuran dari individu. Individu lebih mementingkan diri masing-masing. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Penjelasan yang saya sampaikan saya kutip dari artikel yang ada di internet. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penjelasan tersebut bisa dimengerti dengan baik dan benar.